Berarti nanti tegangan yang kita hitung, tegangan yang kita hitung artinya tegangan akibat gaya prategangnya itu gaya prategang yang sudah tereduksi 10%. Kan gitu ya. Kalau di tahap awal kita pakainya gaya prategangnya 100% tidak direduksi kan gitu. Oh, jadi bedanya di situ aja untuk uh, gaya prategang yang tereduksi 10%. Gitu ya. Nah ini artinya berarti untuk koin A karena yang dihitung beban hidup, nah ini pasti yang kita akan cari hanya di kondisi akhir. Jadi kalau kemarin menghitung di kondisi awal juga ya terlalu lama gitu ya apa tahapannya. Jadi untuk poin A langsung hitung di kondisi akhir. Dan karena tendonnya lurus gitu kan, ini kan sudah pernah kita bahas nih. Kalau tendonnya lurus, berarti kalau di kondisi akhir yang akan berpengaruh itu di tengah bentang kan, saat momennya maksimum gitu kan. Momennya maksimum di tengah bentang. Artinya berarti kalau ini tertembus sederhana dengan bebannya merata, berarti nanti kita akan bisa dapatkan momen di tengah bentangnya kan 1/8 QL kuadrat. Nah, tinggal kita cari Q-nya berapa nih untuk beban hidupnya. Dengan batasannya adalah tegangan izinnya kan. Gitu. Sini kan dia apa berdasarkan tegangan izin ya. Artinya nanti kalau untuk tegangan izin tekan, berarti kita akan pakai kondisi akhir tegangan izin tekannya berapa, gitu kan? Dari apa namanya? Dari mutu akhir ya, mutu beton akhir berarti itu adalah 50 MPa yang dipakai nanti, bukan yang 48 tegangan izinnya, gitu kan? Sedangkan untuk tegangan tariknya juga sama, gitu. Kalau untuk poin B kan mencari kapasitas momen, VMN-nya bisa dicari seperti yang contoh soal atau latihan soal yang kemarin kita bahas gitu kan. Eh, apa cari apa namanya cari tegangan di eh, tendonnya pakai rumus gitu kan, pakai rumus yang sudah ada. Kemudian karena tidak diketahui tulangan non prategangnya, ya berarti nanti formula yang ada omeganya, itu kan, yang terpengaruh akibat tulangan biasanya kita anggap nol kan gitu ya. Jadi harusnya sih gampang nih UTS-nya. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin ada kesulitan? Harusnya sih Saya mau tanya bisa. Ya, ini Pak, buat tegangan tekan izin Pak. ya. Itu kan ada dua rumus ya Pak, dua persamaan yang 0,6 FC sama 0,45. Terus bedanya tuh di yang kalau nggak salah yang 0,6 tuh beban layan total sama yang satunya tuh beban layan kerja atau apa gitu. Itu bedanya apa ya Pak? Oh, ini kita tinggal lihat di SLI sebentar ya, kita lihat SLI. Kan di sini ya, kemarin tegangan izinnya ada
kondisi batas layan, itu berarti akibat semua kombinasi beban tetap pada kondisi batas layan lentur tidak boleh melampaui 0,45 FC aksen. Kemudian yang satunya adalah 0,6 kali FC aksen. Nah, di sini kan kalau untuk 0,6 itu kalau dia kondisi beban sementara atau kondisi transfer. Nih, berarti ini kondisi awal nih, gitu ya. Kondisi awal, tahap awal bukan kondisi akhir. Jadi kalau kondisi akhir kita pakainya yang 0,45 batasan ini. Oke. Oke, Pak. Ada lagi pertanyaan sama halnya kalau untuk akhirnya kan tegangan izin tarik akhirnya itu kita pakai yang 0,5 akar FC aksen ya. Hmm. Jadi tinggal itu aja. Ya, cuma di soal UTS kemarin karena kondisi akhir jangan lupa yang dipakai adalah multibetonnya yang 50 MPa ya. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin untuk UTS? Ini harusnya bisa lah ya sama kayak di contoh soal. Bedanya hanya kalau di contoh soal bebannya diketahui, tinggal kita cek terhadap tegangan izin. Kalau di sini tinggal dibalik yang dicari beban hidupnya, gitu kan? Jadi nanti kita punya persamaan apa namanya persamaan tegangannya kan jadinya kayak gini kan? Ada apa tegangan izin akhir, kayak izin akhir, gitu kan? Kayak prategang akhir yang sudah tereduksi dibagi A untuk yang meratanya, gitu ya, tekan merata. Kemudian ada yang akibat eksentrisitasnya, kan? Kemudian ada akibat beban mati dan beban hidup. Ya, cuma kalau untuk beban hidupnya nanti masih terkandung dalam 1/8 QL kuadrat kan gitu ya. 1/8 Q. Q-nya nanti yang kita hitung. Di mana batasannya nanti tegangan tekannya harus kurang dari tegangan izin tekan, kemudian tegangan tariknya harus kurang dari tegangan izin tariknya. Kan itu untuk menghitung yang poin A gitu ya. Kalau untuk poin B tinggal kita pakai persamaan yang ada di ya, untuk cari tegangan pada tulangan atau pada tenggelmu. Nah, kita pakai yang ini ya karena eh, kita pundit ya atau di soal kan diketahui nih terlekat ya berarti pakai persamaan ini. Cuma karena tulangan biasa atau tulangan bagian tulangan biasanya tidak diketahui, berarti yang omega dan omega aksennya ini kan nol nih. Berarti persamaannya lebih singkat. Gitu ya. Ini nanti eh, tinggal TPS-nya ketemu, tinggal dicari MN-nya kan gitu ya. Karena momennya jadinya kan cuma pegangannya jadinya gambar tegangannya seperti yang di sini, seperti yang di SNI gitu ya. Momennya bisa T kali DP gitu ya, atau JJ kali DP. Terus nanti tinggal kita hitung berapa MN-nya dikalikan dengan V-nya 0,8. Kan gitu ya. Ini untuk UTS-nya ya. Ya, saya pikir mudah lah ya untuk UTS-nya. Nanti kita lihat hasil jawabnya ya. Kemarin sudah sempat dikirim. Belum selesai saya koreksi.
Oke, ada pertanyaan mungkin untuk eh, UTS atau materi terkait dengan batuan prategang sampai bisa menghitung kapasitas momen nominalnya, kemudian juga menghitung atau merencanakan penampang, kemudian merencanakan tendonnya, ya, sesuai dengan parameter tegangan izinnya atau parameter batasan tegangannya. Ada pertanyaan? Lalu ada pertanyaan? Ya, cukup, Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan materi kita untuk setelah UTS. Ya, untuk setelah UTS ini nanti materinya ada kehilangan gaya prategang, gitu ya. Kalau kemarin kita merencanakan atau menghitung apa kapasitas momen atau perencanaan penampangnya itu kehilangan gaya prategangnya sudah kita sepakati tereduksi berapa persentasenya, gitu ya. Nah, persentase kehilangan gaya prategang ini sebetulnya akan kita hitung dari beberapa faktor, gitu ya, atau banyak faktor yang mempengaruhi kehilangan gaya prategangnya. Ya, nanti kita akan coba bahas eh, masing-masing faktor dari kehilangan gaya prategang, ya, bagaimana cara menghitungnya atau bagaimana cara menghitung secara detailnya untuk kehilangan gaya prategang dari faktornya. Ya, kemudian nanti kita lanjutkan juga karena di sebelum UTS kita sudah membahas eh, kapasitas momennya, ya, NN. Maka nanti setelah UTS kita juga akan lanjutkan untuk kapasitas geser, ya, dari penampang beton pertegangan kita, ya. Untuk kapasitas geser nanti hampir sama atau mirip dengan beton bertulang yang kita pernah pelajari, ya. Bedanya nanti eh, ada penambahan kapasitas geser dari tendon yang kita punya di beton pertegangan. Kemudian eh, setelah perencanaan desainnya, ya, kita juga akan bahas bagaimana eh, persyaratan lanjutan, ya, atau persyaratan eh, deformasi pada penampang beton atau balok tegang kita, ya. Itu yang nanti kita akan bahas di setelah UTS. Kita mulai dari kehilangan gaya prategang. Ya. Nah, kehilangan gaya prategang ini eh, nanti akan kita buat eh, tugas kelompok, ya, untuk kehilangan gaya prategang. Jadi nanti saya akan minta masing-masing kelompok untuk membuat materi atau mencari materi terkait dengan kehilangan gaya prategang dengan eh, apa faktor atau penyebab kehilangan gaya prategangnya nanti kita akan tentukan masing-masing, ya, untuk masing-masing kelompok faktor kehilangan gaya prategang apa yang akan dibahas, ya. Kemudian nanti kita akan eh, minta untuk memaparkan atau mempresentasikan apa namanya materi yang sudah dibuat, gitu, ya. Nanti akan kita buat ada 5 kelompok untuk apa, kehilangan gaya prategang, karena nanti untuk kehilangan gaya prategang ini ada dua faktor utama atau akan ada dua jenis kehilangan gaya prategang, ya, yang akan kita punya. Ya, yang pertama adalah kehilangan uh, kehilangan gaya prategang secara langsung, ya, atau immediate elastic losses, ya, dari gaya prategang kita. Jadi ketika gaya praktek yang kita berikan, ya, saat awal, saat
kondisi transfer itu juga akan langsung terjadi kehilangan gaya prategang ya, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Nanti kita akan bahas faktornya apa saja ya. Kemudian yang kedua jenisnya adalah untuk kehilangan gaya prategang akibat eh, apa, waktu ya, ada pengaruhnya terhadap waktu ya, atau time dependent losses ya. Jadi kehilangan prategangnya ada jangka waktu yang akan terjadi ya. Jadi selama saat transfer sampai dengan saat layan, bahkan setelah saat layan nanti juga akan terjadi kehilangan gaya prategang ya, atau eh, besarnya gaya prategang yang kita berikan ke struktur beton prategang kita itu akan tereduksi atau berkurang. Ya, jadi kehilangan gaya prategang ini adalah berkurangnya gaya yang bekerja pada tendon ya, yang kita berikan, atau kayak prategang yang kita berikan pada tendon atau baja tulang prategang yang kita punya ya, selama tahap-tahapan pembebanan ya. Jadi dari awal transfer sampai dengan kondisi layan dan setelah kondisi layan terjadi. Nah, di sini eh, karena faktor dari kehilangan gaya prategang ini banyak ya, dan saling terkait atau saling berkaitan faktornya, maka secara rinci atau secara eksak sebetulnya akan sulit kita perhitungkan ya untuk kehilangan gaya prategang secara totalnya ya. Sehingga kalau kita mau merencanakan beton prategang atau menghitung perencanaan beton prategang, biasanya kita akan lakukan metode pendekatan ya, di mana kita akan gunakan biasanya langsung menggunakan persentase, berapa persentase kehilangan gaya prategang kita ya. Contohnya kayak di soal latihan dan UTS kita ya, kita sudah punya berapa reduksi atau tereduksi berapa persen gaya prategang yang kita punya ya. Nah, tapi nanti kita juga akan membahas ya bagaimana menghitungnya secara eksak ya, satu-satu ya. Jadi masing-masing faktor yang satunya ya. Nah, kalau nanti Anda pelajari lebih lanjut ya, untuk kehilangan gaya prategang ini nanti biasanya kalau menggunakan ASTO ya, dia akan pakai metodenya metode lamsam gitu ya. Di lamsam aja berapa persen kehilangan gaya prategangnya. Kemudian nanti kalau pakai standarnya PCI, dia juga ada bagaimana cara menghitung kehilangan gaya prategangnya, dan LCI atau ACA metode atau menggunakan dasar dari ACA ya. Kemudian kalau kita menggunakan SNI kita, di SNI kita juga ada beberapa apa namanya, perhitungan untuk kehilangan gaya prategang ya, di di pasal 6.4 ya, dan beberapa eh, apa namanya, pembahasan terkait dengan kehilangan gaya prategang. Di sini ada beberapa faktor yang dimasukkan di SNI kita, ada kehilangan akibat gesekan, ada kehilangan akibat perpendekan elastik beton, kemudian ada akibat selip angkur, ada akibat susut beton, akibat rangka beton, ya, kemudian ada relaksasi baja prategang, serta ada pengaruh-pengaruh lain yang disebutkan di sini tapi tidak dirinci, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba lihat kehilangan gaya prategang secara rinci dari beberapa faktor. Nanti kita akan lebih concern ke 5 faktor saja nanti ya. Dan masing-masing faktor nanti akan kita berikan ke masing-masing kelompok untuk dibuat materi dan dipresentasikan. Nah, untuk apa?
immediate elastic losses atau kehilangan gaya prategang secara langsung, ini adalah kehilangan gaya prategang yang terjadi langsung setelah kita berikan gaya prategang atau kita transfer gaya prategangnya ke beton. Ya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada tiga faktor yang bisa kita punya ya di jenis yang kehilangan gaya prategang secara langsung. Yang pertama ada akibat perpendekan elastik beton, ya. Ini ada di SNY kita tadi ada pembahasannya ya terkait dengan perpendekan elastik beton. Kemudian ada kehilangan akibat friksi atau geseran sepanjang tendon. Ini tadi juga ada di SNY kita. Nah, tapi untuk pergeseran akibat eh, apa pergeseran tendon ini hanya terjadi untuk beton prategang yang menggunakan sistem post tension ya, di mana kalau post tension itu ada apa namanya ada selongsongnya ya, sehingga ada terjadi pergesekan atau friksi dari kelengkungan tendon. Kemudian yang ketiga ada kehilangan pada sistem angkur atau slip angkur. Ini tadi di SNI kita juga ada. Ya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, kehilangan jaya prategang kita, itu ada yang tergantung waktu atau time dependent losses, ya, di mana kehilangan jaya prategang ini kayak jaya prategang yang dipengaruhi dari pengaruh waktu. Di sini juga ada tiga faktor yang nanti mungkin akan kita punya, ya, berarti ada eh, rangka, ya, atau eh, kerip pada beton, kemudian ada susut pada beton. Ini beda faktor ya, ada rangka dan ada susut. Ini beda. Nah, di SNI kita juga dibahas dua-duanya, ya, ada akibat susut dan ada akibat rangka. Kemudian ada pengaruh temperatur dan ada relaksasi baja prategang. Nah, karena kita akan bagi hanya 5 kelompok, gitu ya, hanya 5 kelompok yang akan kita apa bahas ya, atau yang akan kita eh, buat sebagai tugas tugas presentasi nanti ya. Jadi, nanti silakan dibuat ada 5 kelompok itu kelas 3 TPJC 1. Di sini ada 35 orang, yaitu kalau dibagi 5 ini ada 7, ya, satu kelompok ada 7 orang. Nah, pas nanti silahkan pembagian kelompoknya eh, apa kita serahkan bebas masing-masing ya, silahkan buat satu kelompok 7 orang. Kemudian nanti kita akan bahas untuk masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok pertama nanti akan membahas kehilangan gaya prategang secara langsung dengan faktornya adalah perpendekan elastik beton. Ini untuk kelompok satu, ya. Jadi nanti silakan dibuat kelompoknya. Kemudian yang kelompok kedua nanti membahas kehilangan gaya prategang akibat friksi atau geseran sepanjang kelengkungan tendon. Bagaimana cara menghitungnya atau apa saja yang bisa kita hitung dari kehilangan gaya prategang akibat friksi atau geseran sepanjang kelengkungan tendon. Kemudian kelompok yang ketiga nanti kehilangan pada sistem angkur atau slip angkur. Kelompok tiga. Oke. Kemudian untuk kelompok 4 nanti terkait dengan rangka beton.
ya. Kehilangan gaya praktek akibat waktu, tapi dengan faktornya adalah terkait dengan rangka teton. Kemudian untuk kelompok yang kelima nanti terkait dengan kehilangan gaya praktek yang akibat pengaruh waktu tetapi pada susut beton. Oke. Nanti berarti setelah ini silakan dibuat 5 kelompok, ya, dibuat 5 kelompok. Tadi pembahasannya untuk kelompok satu ada terkait dengan perpendekan elastik, ya. Kemudian kelompok dua tadi akibat friksi, ya. Eh, Friksi atau geseran orang tendon. Kemudian yang ketiga tadi akibat slip angkut, ya. Yang kelompok empat akibat rangka trip. Kemudian yang kelima akibat susut, ya. Jadi nanti untuk materi pembahasan masing-masing kelompok nanti kita akan punya pembagiannya seperti ini, ya. Nanti untuk kelompok satu bahasan terkait dengan perpendekan elastik beton, ya. Kemudian untuk kelompok dua nanti terkait dengan friksi atau geseran kelengkungan tendon. Kemudian kelompok tiga adalah slip angkut, ya. Kelompok empat adalah rangka atau grip pada beton. Dan kelompok lima nanti terkait dengan susut beton. Wah, itu nanti kita akan punya bagaimana menghitung secara rinci atau secara eksak kehilangan gaya tegang kita dari masing-masing faktor ini, ya. Untuk faktor eh, apa langsung, ya, kehilangan langsung atau kehilangan akibat waktu. Tapi kita akan batasi untuk 5 kasus ini, gitu, ya. Kita akan batasi untuk 5 kasus ini untuk masing-masing kelompok. Ada pertanyaan mungkin? Halo. Untuk materinya nanti silakan bisa pakai materi yang sudah saya berikan, kemudian bisa dilihat juga dari SNI atau bisa cari juga di internet gitu kan. Untuk apa namanya masing-masing faktor kehilangan daya tegangnya. Oke. Ada pertanyaan untuk tugas kelompoknya? Halo, halo. Waktu presentasinya kapan ya, Pak? Nah, untuk presentasinya ya nanti mulai dari minggu depan, ya. Minggu depan kita akan coba presentasi dari masing-masing grup. Nanti mungkin bisa kita undi lah, ya. Untuk berapa yang akan mulai untuk presentasi. Dan mungkin nanti uh, satu hari kita bisa dua, ya. Dua atau eh, satu, satu kali pertemuan mungkin kita bisa dua atau mungkin ini bisa 2 kali pertemuan nih untuk eh, satu pertemuannya nanti bisa 2 atau 3 presentasi. Nanti kita lihat eh, apa namanya waktunya, ya. Ada pertanyaan lagi? Izin tanya Pak, berarti ini bentuk PPT gitu ya Pak? Gimana? Ini berarti yang dipresentasiin bentuk PPT kayak gitu Pak? Apa?
Kayak gimana Pak yang dipresentasiin? Oh, yang dipresentasikan nanti bentuknya PPT boleh atau mau pakai yang lainnya boleh. Yang penting kita bisa apa dapatkan materi terkait dengan kehilangan gaya prategang untuk masing-masing faktor ya. Secara rinci ya. Jadi nanti kalau bisa ada contohnya gitu ya. Contoh perhitungannya untuk masing-masing kehilangan gaya prategang itu menghitungnya bagaimana. Oke. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Nah, untuk kelompoknya nanti silakan ya, bisa dibuat masing-masing ya. Yang jelas kan ini 3 TPJ satu ada 35 orang tadi, berarti ada masing-masing kelompoknya ada 7 orang. Jadi kita coba untuk presentasi di minggu depan. Untuk materinya, kayaknya di materi yang saya pernah share itu ada beberapa contoh atau beberapa materi terkait dengan beberapa faktor yang kita akan bahas ini. Ya, kemudian di SNI juga ada tadi ya beberapa. Ya, kemudian eh, kalau masih kurang ya nanti Anda bisa cari di internet untuk melengkapi atau menambahkan materi terkait kehilangan gaya prategang yang akan kita bahas di 5 faktor ini. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah cukup Pak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, berarti nanti habis ini silahkan dibagi kelompok gitu ya. Silakan saja masing-masing kelompok 7 orang, kemudian disiapkan untuk materi untuk masing-masing faktornya ya. Kelompok satu perpendekan elastis beton, kelompok dua terkait dengan friksi atau geseran kelengkungan tendon, kemudian kelompok tiganya slip angkur, kelompok empat rangka atau grip beton, dan kelompok lima susut beton. Ya, ini nanti silahkan disiapkan. Kemudian kita akan presentasi di pertemuan berikutnya dan pertemuan lusa yang akan datang. Jadi satu pertemuan nanti kita akan coba 2 atau 3 presentasi. Oke, ada pertanyaan? Nanti untuk presentasi dan materinya silahkan dibagi saja untuk masing-masing kelompok kan 7 orang ya. Nah, saya harap nanti untuk masing-masing kelompok ada kontribusinya ya, karena nanti akan ada nilainya ya untuk tugas kelompok ini. Oke, jelas? Pak, Ya. Oke, kalau sudah jelas, silahkan dikerjakan untuk tugas kelompoknya. Kita akan mulai presentasinya di minggu depan ya. Nanti kita akan coba uji untuk eh, siapa yang pertama akan presentasi. Oke, begitu itu saja untuk pertemuan kali ini. Silakan dilanjutkan untuk pembagian kelompok dan membahas masing-masing tugas kelompoknya ya. Akhirnya minggu depan kita akan coba untuk konsentrasi 2 kelompok. Oke, itu cukup ya. cukup Pak. Cukup Pak. Begitu, silakan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di minggu depan untuk presentasi kelompoknya. Oke, kalau gitu kita akhiri kuliah kita pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.